Oke, halo kawan semuanya. Jadi kali ini kita akan nge-review koin yang baru listing di Indodax ya. Di sini kita hanya akan bahas dua koin, yaitu yang paling fenomenal di sini ya. Yang pertama ada koin kunci koin ya, yang mana ini dibikin oleh Joko Crypto ya, selaku crypto miner yang gua rasa itu terbesar apa ya yang di Indonesia ya, penambang kripto terbesar di Indonesia. Jadi dia bikin koin kunci ini guys ya. Nah, jadi kita nanti akan ngepelajari dari fundamentalnya sama teknikalnya, kita juga akan lihat dari chartnya ya, yang mana emang terus menerus meroket ya sejak awal listingnya, yaitu sejak tanggal 16 Februari ya. Nah, ini gimana nanti akan kita bedah. Terus di sini kita akan ngebahas juga token ASICS, yang mana ini ada sedikit permasalahan. Masalahnya apa? Masalahnya itu ada perbedaan harga, itu di antara koin yang berada di Indodax. Ini kan harganya Rp59 ya guys ya. Nah, tetapi kalau kita lihat koinnya yang ada di harga di pucoin.app atau di harga PancakeSwap, itu beda guys ya. Harga yang ada di PancakeSwap itu di wallet itu ada sekitaran Rp0,25 ya. 0,25 itu berarti di bawah Rp1 ya guys ya. Sorry, itu ada di Trust Wallet ya, bukan Pancake. Tapi Pancake itu exchange. maaf. Nah, jadi ini tuh ada perbedaan harga ya. Jadi emang gua curiganya ini ada dua token ASICS ini. Ada yang ASICS versi awal dan ASICS yang versi baru. Nah, nanti kita bahas juga ya guys ya. Tapi yang pertama di sini pastinya kita akan ngebahas dari Bitcoin terlebih dahulu, karena ini sangat penting ya guys ya. Jadi kemarin ini akan kita lanjutkan analisanya dari time frame besarnya terlebih dahulu ya, dari time frame 1 hari. Nah, ini kita lihat guys ya. Untuk gambar ini udah kita share di grup Telegram kita, bahwa di sini BTC terpentung lagi ya di area resisten kuatnya yang berada di 44 sampai 45.000. Kenapa? Karena di sini kita lihat ada berbagai macam rejection terjadi di level ini ya. Jadi ini kalau kita tarik garis lebih panjang ya, ini ada support dan resistance yang bermain-main di sekitaran area ini guys ya. Oleh karena itu maka kita bisa bilang area ini merupakan area resistance yang kuat yang menahan kenaikan laju BTC yang kencang kemarin itu ya guys ya. Nah, terus untuk pattern double bottomnya di sini gagal kebentuk ya guys ya. Gagal kebentuknya karena di sini kita nggak langsung breakout setelah menyentuh level neckline ya di sini, atau garis lehernya di sini ya. Jadi yang namanya double bottom itu akan valid jika dia langsung tembus dari area neckline ini ya. Tetapi di sini kita harus dikocok-kocok dulu ya dari harga ya, sehingga terjadi koreksi yang cukup dalam ini guys ya pada hari ini. Nah, itu adalah perspektif dari time frame besar dalam 1 hari. Nah, bagaimana kalau kita lihat di time frame 4 jam ya. Jadi kita kemarin bilang ya, kalau misalkan neckline-nya ini topnya ini ketembus, dia bakal bermain-main di area kotak kuning ini, yaitu berada di antara range 39.000 sampai 43.000 ya. Jadi agak lebar range-nya, itu sekitaran $3.000 ya. Jadi untuk di harga sekarang kita ngelihat sudah ada reaksi dari buyers ya di sini, yaitu dengan ngebentuk higher high-nya yang baru ya, atau titik swing tertinggi dari swing sebelumnya. Ini kalau kita bikin garis trend line, maka ini akan ngebentuk channel uptrend di time frame 4 jam ya guys ya. Nah, maka di sini kalau misalkan dia sukses mantul dari trend line yang bawah ini, jadi kita bisa ngelihat bakal ada kenaikan di atas higher high sebelumnya. Jadi ini higher high, ini higher high. Nah, jadi target kita tentunya berada di atas level 45.000 ya. Jadi ini ada di sekitaran 46 sampai 48.000 kalau misalkan ini sukses terjadi ya. Nah, jadi dengan catatan di sini, misalkan dia trendline ini kejebol bawah ya, kejebol bawah dalam artian rusak, di sini nggak bisa mantul di area ini. Nah, maka ada support yang menunggu. Support yang menunggu di mana bang? Yaitu di area 39 sampai 40.000. Kenapa? Karena di sini kita ngeliat ada terjadi rejection juga nih ya. Ada terjadi cukup banyak pantulan di sini. Maka bisa kita pastikan di sini adalah support yang cukup kuat. Ya di sini, kemudian di area sini ya. Nah, jadi 39.000 ya guys ya area yang menunggunya. Jadi untuk sekarang kita masih akan wait and see dulu dari BTC untuk konfirmasinya, apakah dia akan breakdown dari trend line dan jatuh ke support, atau dia bakal langsung naik ke higher high yang baru ini ya guys ya. Nah, jadi itu ya untuk update market BTC per hari ini. Semoga aja bisa clear ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke topik yang menarik di sini. Itu adalah koin yang baru listing di Indodax ya guys ya. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas kunci koin aja dulu dah ya.
Jadi kita akan bahas secara fundamental dulu ya. Jadi kunci koin ini adalah koin asli Indonesia gitu ya. Yang mana di sini project mereka itu yang pertama ada yang namanya CryptoKoin ya. Jadi CryptoKoin itu adalah crypto exchange di Indonesia yang mana dipersembahkan oleh Kunci. Jadi CryptoKoin ini bisa dibilang itu platform yang mirip kayak Indodax, kayak toko kripto ya, pokoknya exchange lah guys ya. Jadi mereka ini mau bikin exchange baru. Wow. Jadi selain itu di sini juga ada yang namanya staking platform ya. Jadi bisa nge-staking di platform mereka. Kemudian ada Yook. Jadi Yook ini adalah aplikasi pembayaran ya, untuk kita bisa bayar di e-commerce ya. Jadi sejauh ini so far hanya ada 3 proyek dari koin ini guys ya. Terus dari roadmap ya, kita bisa lihat di sini pengembangannya ini sebenarnya udah dimulai dari akhir tahun 2021, kemudian finalnya ada di kuartal 2023. Jadi di sini dari Kunci ini kan kita sekarang masih ada di kuartal 1 ya guys ya, bulan Maret ini. Nah, jadi di sini di fase ini dari Kunci Exchange akan berfungsi dengan penuh dan terbuka kepada pengguna. Jadi bisa dibilang mereka akan mematangkan fungsinya di sekitaran bulan-bulan ini dan ke depan ya. Nah, jadi kita akan tunggu nih update-nya gimana, apakah benar-benar jadi exchange apa enggak nih. Ya secara dari track recordnya koin Indo tuh kurang bagus sebenarnya. Tapi di sini menurut gua kenapa harganya bisa terapresiasi naik seperti ini, karena kita ngelihat ada kunci person di sini. Kunci person itu orang di balik kunci ini, yaitu ada Joko Crypto selaku developernya ini dan memiliki mining farm terbesar di Indonesia ya, yang kita setahu kita ya. Jadi memang yang jadi daya jual ini ya Joko Crypto ini guys ya. Kalian bisa ngecari sini di Instagram, Twitter, or di YouTube bisa ya. Jadi di sini partner yang udah bergabung sama Kunci ada Pancake, CoinGecko, CMC. Jadi kalian bisa lihat di CMC juga Coin Tiger, BKX. Nah, jadi kalau di CMC ini dia memang belum diaudit sama Certik ya. Bisa lihat di sini masih ada tanda seru, dalam artian ini self reported, baru dilaporkan oleh Kunci Coin dan belum diaudit ya guys ya. Nah, di sini kalau kita kapitalisasi pasar market cap itu ada 100 miliar, 123 miliar. Untuk supply sendiri di sini ada 99 billion tadi ya, 99 billion, dan yang beredar sekarang baru 9 juta. Yang mana ini baru early phase banget ya. Masih pemulaan banget ya guys ya. Nah, di sini kita lihat komennya. Aduh, ternyata banyak head comment ya guys ya. Damrukpol, coin. Aduh, ini nggak bisa gua baca ya. Nggak bisa gua baca, bahaya. Jadi ini emang bull boy dan beer boy sedang berkelahi, tukang food, tukang FOMO sedang bertarung di sini. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita ngelihat chartnya? Ini chart satu hari ya, dia kan baru listing di sini guys. Baru listing itu tanggal 16 Februari. Jadi sekarang bisa kita bilang belum ada rem. Jadi sekarang masih naik terus-terusan. Tapi yang pasti kalian harus tahu bahwa setiap kenaikan itu pasti ada ujung dan pucuk. Nah, itu yang wajib diwaspadai. Kalau kita melihat dengan akal sehat dan mata yang sadar, maka kita bisa bilang ini adalah area pucuk guys ya, bukan area serok. Karena emang udah telat ya. Jadi maafin gua ngasih info yang telat, bukan bermaksud ngajak membeli, tapi ya just for your information ya. Ya, jadi ya itu klarifikasi dari gua ya. Nah, jadi bisa kita bilang jangan FOMO deh ya, jangan FOMO ke koin Kunci dulu. Kenapa? Karena ini high risk di harga sekarang. Bisa kita bilang ini kan dari harganya, ini lebih baik kita ukur ya. Ini kita ukur dari misalkan harga sini aja deh. Ya, harga sini aja. Berarti itu udah naik sekitaran 960% ya guys ya. 960%, ngelihat volume sebelumnya udah banyak yang ngebeli, udah banyak yang serok, berarti siapa yang gak tertarik buat jualan di harga tinggi, di harga profit. Nah, jadi misalkan ada yang nyerok, itu bisa dibilang sebagai penampung barang buangan ya. Kasarnya gitu kalau misalkan trading ya. Kalau buat investor mah oke-oke aja ya. Semua kembali ke pilihan kalian masing-masing ya. Nah, jadi gua rasa cukup untuk Kunci. Selanjutnya di sini ada dari ASICS aja ya guys ya. Nah, untuk ASICS sendiri sebenarnya fundamental itu nggak banyak berubah. Sejak terakhir kita bahas mengenai token ASICS itu masih sama-sama aja, nggak pengen berubah emang. Sekarang yang berubahnya emang dari chartnya sendiri yang berbeda. Ini belum ada klarifikasi dari ownernya Anang Hermansyah mengenai kejadian ini, kenapa harganya bisa berbeda ya. Jadi tidak ada kejelasan ya masih sampai saat ini.
Kita lihat di CMC juga banyak yang komen token aneh, harganya beda ya Indodax sama di wallet, sana turun sini naik. Nah, jadi emang yang di Indodax turun, sedangkan yang di apa ini namanya di wallet Trust Wallet ini naik ya. Nah, jadi untuk kejadian kayak gini lebih baik kita tunggu kejelasan ya. Kita pantengin Twitternya asik, kita pantengin grup komunitasnya asik untuk memulai kejelasan ya guys ya. Dan sejauh ini gue belum bisa memberikan jawaban yang banyak mengenai kejadian ini karena gue bukan developernya. Ya, gue rasa itu cukup clear ya guys ya untuk analisa kita pada hari ini. Jadi gue rasa cukup, kita ketemu lagi besok. Jadi see you next video guys, bye bye, kita lihat saja.